Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengkisahkan tentang keteladanan Nabi dan sahabat. Kisah teladan Nabi dan sahabat oleh Novi Artuti Handayani. Judul Godaan Iblis dalam perspektif turunnya Nabi Adam ke dunia. Pergi ke pasar membeli kelapa, sampai di pasar memakan ketupat. Saya di sini ingin menyampaikan kisah seorang nabi dan kekasihnya. Ikan nila, ikan sepat, pergi ke sawah mengambil rumput. Jika tidak ingin dilaknat, janganlah suka menghasut. Betapa harum si bunga rampai, baru dipetik dari tepi hutan. Jangan sampai termakan provokasi atau hasutan. Dalam sinopsis, sejak pembangkangan iblis terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada nabi, Allah menetapkan iblis adalah musuh nabi dan keturunannya. Iblis pun berjanji hendak menjerumuskan nabi dan keturunannya ke dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengingatkan kepadanya harus berhati-hati terhadap tipu dayanya sehingga tidak tergoda dan terjerumus dalam kesesatan. Hadirin yang berbahagia, siapakah Nabi itu? Bagaimanakah kisahnya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari kita dengarkan bersama-sama. Sejak pembangkangan iblis terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam, Allah menetapkan bahwa iblis adalah musuh Adam dan keturunannya. Iblis pun berjanji hendak menjerumuskan Adam dan keturunannya dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengingatkan kepada Adam harus berhati-hati terhadap tipu dayanya sehingga tidak tergoda dan terjerumus ke dalam kesesatan. Iblis telah bersumpah untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Ia berdaya upaya agar Adam terusir dari surga. Kebetulan pada suatu saat Adam dan Hawa sedang merasa haus dan lapar. Iblis datang sambil berkata, "Hai Adam, tampaknya kau dan istrimu sedang lapar dan haus. Makanlah buah di hadapanmu itu. Lihat, warnanya begitu indah dan segar. Baunya pun sangat harum, tentu rasanya sangat lezat." Adam tahu buah di hadapannya memang tampak lain daripada yang lain. Tapi buah itu adalah buah larangan. Iblis membujuk Hawa, tapi Hawa juga tak berani makan buah itu. Iblis kecewa, merasa sakit hati, tapi ia tidak putus asa. Pada suatu saat ia mendekati Adam. Kali ini ia berkata, "Mengapa Tuhan melarangmu makan buah ini? Tak lain agar kalian tidak jadi malaikat. Sebab jika kalian makan buah itu, kalian akan menjadi penghuni kekal di surga. Percayalah, aku adalah seorang teman yang memberi nasihat baik." Pendirian Adam tidak tergoyahkan. Ia tetap tak mau menuruti godaan iblis untuk makan buah khuldi. Pada suatu kesempatan, iblis datang lagi. Ia memilih waktu tepat. Adam dan Hawa baru saja berjalan-jalan keliling surga. Mereka kelelahan. Saat itulah iblis berkata, "Hai Adam, ketahuilah, sebenarnya hanya golongan malaikat sajalah yang boleh makan buah itu. Sebab dengan makan buah itu, para malaikat akan mengalami hidup kekal tanpa mengalami kematian." Adam dan Hawa mulai mendengar perkataan iblis. "Kami telah mendengar rahasia Allah sebelum kalian diciptakan," sambung iblis, "bahwa kalian tak akan hidup lama. Beberapa waktu lagi kalian akan dibunuh. Nah, jika kalian ingin hidup kekal abadi di surga ini, makanlah buah itu. Rasanya sungguh lezat, tak ada duanya di surga ini. Sungguh bodoh jika kalian tidak mau menerima nasihatku." Adam dan Hawa mulai tertarik. Iblis meneruskan bujukannya. "Aku bersumpah di hadapan kalian, demi Allah, aku sebenarnya hanya memberi nasihat karena aku merasa kasihan kepada kalian berdua. Larangan Tuhan itu tak lain adalah supaya kalian tidak bisa hidup kekal di surga ini."
Hawa yang terkena bujukan iblis itu berkata kepada Adam, "Rupanya ia benar ucapan iblis itu. Ia telah bersumpah dengan nama Allah." Hawa yang lemah hatinya kemudian menghampiri pohon buah huldi dan memetik buahnya. Pada saat itu, Adam dan Hawa sedang merasa lelah, haus, dan lapar. Terlebih setelah mendengar ucapan iblis bahwa buah huldi rasanya paling lezat di surga, keduanya pun lupa pada perintah Allah. Keduanya lalu memakan buah itu. Rasanya memang lezat, hingga keduanya lupa larangan Allah. Allah mencela perbuatan mereka dan berfirman, "Bukannya aku telah melarang kamu berdua mendekati pohon itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata." Adam dan Hawa sangat menyesal. Terlebih setelah memakan buah itu, aurat mereka terbuka. Mereka berlari ke sana kemari sembari menutupi auratnya dengan dedaunan surga. Mereka sangat malu dan takut dengan firman Allah. Demikianlah Adam dan Hawa harus turun dari surga. Sewaktu diturunkan ke bumi, keduanya berada di tempat yang terpisah jauh. Konon Adam diturunkan di tanah India, sedangkan Hawa di tanah Arab. Di bumi mereka harus menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan kehidupan. Wajah bumi yang belum tersentuh tangan manusia, keadaannya sangat menyeramkan. Gunung-gunung menjulang tinggi, jurang-jurang terjal menganga lebar. Pohon-pohon raksasa tumbuh berserakan. Binatang-binatang buas baik yang besar maupun yang kecil berkeliaran di mana-mana. Untuk melindungi tubuh dari hawa dingin dan sengatan serangga, Adam dan Hawa memakai kulit binatang sebagai pakaiannya. Selama bertahun-tahun, keduanya saling mencari dan berkelana dari suatu tempat ke tempat lain. Perjalanan yang ditempuh sangat sukar dan penuh bahaya. Derita dan sengsara benar-benar mereka rasakan. Akhirnya mereka bertemu di padang Arafah. Setelah saling mencari selama 40 tahun, betapa terharunya Adam melihat keadaan istrinya yang lelah, kepayahan, sengsara, menampak jalan yang sulit dan kejam. Mereka berpelukan, menangis penuh haru. Kini mulailah babak yang baru bagi kehidupan cikal bakal anak manusia. Adam dan Hawa tinggal di sebuah gua yang besar dan lebar. Gua itu terletak di dataran tinggi sehingga tak gampang terserang binatang buas. Dengan bekal yang telah diberi Allah, Adam mulai mengelola alam di sekitarnya, menjadikan binatang untuk diternak, mengelola lahan pertanian dan perkebunan buah-buahan. Tantangan alam yang keras telah menggerakkan akal pikiran Adam dan mempertahankan kehidupan dengan keadaan yang lebih baik lagi. Pergi ke kampung, jalannya terbelah. Pohon jatuh, awas menimpa. Jika ada salah, maafkanlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.